wabarakatuh. Saya In Kurniawati dari kelas FM21B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Termodinamika sendiri merupakan salah satu teori utama fisika yang membahas tentang hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika juga biasa digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisik tertentu yang menggambarkan sikap dan zat di bawah pengaruh alam. Pendingin udara atau AC yaitu mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Refrigeran dari evaporator yang bertekanan rendah mengalir ke kompresor sehingga menjadi bertekanan tinggi dan wujudnya berubah menjadi gas panas. Gas refrigeran panas mengalir menuju kondensator dan panas akan dilepaskan keluar ruangan dengan bantuan kipas. Selama fase pelepasan panas ini, refrigeran akan berubah menjadi cairan dan suhunya turun. Refrigeran cair mengalir ke katup ekspansi yang berfungsi membatasi aliran dan mengurangi tekanan sehingga suhu refrigeran semakin turun dan lebih dingin daripada suhu ruangan. Refrigeran dingin mengalir menuju kumparan pendingin atau cooling coil pada evaporator. Udara panas dari ruangan yang masuk ke AC akan mengalir melalui kumparan pendingin tersebut sehingga menjadi dingin. Udara dingin mengalir melalui kisi-kisi dan dikembalikan ke ruangan. Proses tersebut terjadi secara berulang dan terus-menerus. Lemari es atau lemari pendingin yaitu sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Proses memindahkan panas dari dalam kulkas keluar dijalankan oleh komponen bernama evaporator. Komponen ini bertugas untuk menyerap panas dari benda yang disimpan di dalam kulkas. Panas yang sudah terhisap kemudian akan mendinginkan bahan makanan tersebut. Evaporator tidak bekerja sendiri. Kunci utama dari proses pendinginan kulkas ada di freon atau refrigeran. Freon memiliki titik didih rendah sehingga dapat menyerap energi panas dari dalam kulkas lalu membuat isi kulkas jadi dingin. Mesin kendaraan merupakan mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Kendaraan kemudian dapat bergerak karena adanya perubahan energi gerak dari energi mekanik yang menggerakkan piston dan noken as atau camshaft berubah menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan kendaraan sehingga kendaraan dapat berjalan dan sebagian kecil energi mekanik berubah menjadi kalor karena adanya gesekan pada ruang bakar silinder. Termografi merupakan salah satu teknologi inframerah yang digunakan untuk mendeteksi distribusi termal atau suhu yang ada pada suatu objek. Dengan menggunakan kamera inframerah, panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi diskontinu. Oleh transduser, inframerah diubah menjadi pulsa listrik, kemudian diperkuat dengan amplifier dan ditampilkan gambar di layar CRT. EKG atau elektrokardiogram adalah grafik yang dibuat oleh sebuah elektrokardiograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Sensor ditempatkan pada lengan tangan dan kaki, karena di tempat tersebut pulsa potensial denyut dapat menggambarkan kerja jantung mendekati sebenarnya. Pulsa denyut analog akan diubah ke pulsa listrik dengan rangkaian adisi dan kemudian data-data tersebut akan diolah dengan prosesor yang ada di PC. Termometer bimetal mekanik adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya direkatkan menjadi satu. Keping bimetal memiliki dua buah keping logam. Kepingan ini dapat melengkung jika terjadi perubahan suhu. Prinsipnya, apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah. Sedangkan jika suhu menjadi rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi. Logam dengan koefisien muai lebih besar atau tinggi akan lebih cepat memanjang sehingga kepingan akan membengkok atau melengkung sebab logam yang satunya lagi tidak ikut memanjang. Pada termometer, keping bimetal dapat difungsikan sebagai penunjuk arah karena jika kepingan menerima rangsangan berupa suhu, maka keping akan langsung melengkung karena pemuaian panjang pada logam.